Oleh karena itu, orang-orang yang menerima perjamuan kudus tidak akan mungkin lagi menyimpan sakit hati, kebencian dan dendam, tetapi dalam hidupnya ada roh pengampunan, mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni sesamanya saudara. Dan saya yakin ketika saudara terima perjamuan kudus itu, yang saya katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan-anakku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya menyampaikan pertama sekali selamat Paskah, selamat merayakan Paskah bagi kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah mati untuk kita supaya kita hidup dan memperoleh hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang satu tema, perjamuan kudus, perjamuan Paskah. Perjamuan kudus dilakukan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sebelum Yesus disalibkan. Hari ini kita akan melihat itu dari firman Tuhan di Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, perjamuan kudus bukanlah perintah gereja. Perjamuan kudus bukanlah perintah sinode gereja, tapi perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Yesus melakukan itu bersama murid-muridnya. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita saudara, apa makna, kegunaan pentingnya perjamuan kudus dalam hidup kita saudara. Bapak Ibu, ketika saudara berani menerima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, memakan tubuh Tuhan Yesus yang dilambangkan roti, meminum darah Tuhan Yesus yang dilambangkan dengan anggur saudara, maka Bapak Ibu, pertama saudara harus berkomitmen saudara menjadi murid Kristus. Sebab perjamuan kudus tidak diberikan kepada semua orang, tapi perjamuan kudus dilakukan Yesus, diberikan Yesus kepada murid-muridnya saudara. Berarti orang yang berani menerima tubuh dan darah Kristus adalah orang yang berkomitmen menjadi murid Kristus. Saudara, kata murid dari bahasa asal Alkitab adalah matetes, itu berarti martir. Saudaraku, saksi Kristus, siap mati untuk Kristus. Kita melihat saudara, semua murid-murid yang menerima perjamuan kudus kecuali Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, semua dalam hidup mereka berkomitmen menjadi saksi Kristus, mati hidup untuk Kristus. Misalnya saja Bapak Ibu Petrus, saudara, dia disalibkan dengan kepala terbalik saudara, demi Injil Kristus saudara. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas saudara. Paulus misalnya, dia dipancung kepalanya di Roma saudara. Thomas yang awalnya dulu tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, dan dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan Tuhan Yesus, aku tidak percaya. Tapi Yesus datang sendiri menjumpai Thomas dan berkata, Thomas, ini aku. Akhirnya Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Thomas sudah sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, dan akhir hidupnya Thomas mati martir. Dia harus, saudaraku, mati di India, diseret pakai kuda dan seluruh isi perutnya terburai keluar saudara. Bapak Ibu, dia mati martir. Saudara, Polikarpus, murid daripada Yohanes, Polikarpus digoreng dengan minyak saudara, demi Kristus. Saudara, Yohanes dibuang ke pembuangan Pulau Patmos. Hampir semua murid-murid Tuhan Yesus mengalami penderitaan, siksaan saudara. Benarlah apa Yesus katakan, kalau kau mengikut aku, kau harus berani menyangkal dirimu memikul salib. Dan Yesus berkata, siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa yang berani memberikan nyawanya demi Kristus akan mendapatkan nyawanya saudara. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan di sini,
Kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus, berarti berkomitmen menjadi saksi Kristus, berkomitmen menjadi murid Kristus, mati hidup di tangan Kristus. Saudara, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dikatakan di sana, kalau saudara sudah mati untuk Kristus, berarti saudara bukan lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi sudah hidup untuk Kristus. Saya akan bacakan kepada saudara 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau kita melihat di Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan begini, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup ini sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, orang yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, orang yang sudah menerima darah Kristus, dia adalah orang yang sudah berkomitmen menjadi murid Kristus. Dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku bukan untuk diriku sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu berarti Kristus yang menguasai hidupnya. Kristus menjadi penguasa tunggal dalam hidupnya, bukan lagi dirinya sendiri. Orang seperti ini bukan lagi orang egois, tetapi orang yang berpusat pada Kristus. Hidupnya menjadi Kristus sentris, bukan lagi egosentris. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, orang-orang yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, saya katakan tadi, orang yang sudah berkomitmen menjadi murid Kristus. Coba perhatikan apa yang Tuhan katakan. Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bapak Ibu, makanlah, kata Tuhan Kristus. Roti yang sudah dipecah-pecah itu Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Itu berarti kalau saya menerima tubuh Kristus, itu berarti saudara, saya harus siap saudara menderita bagi Kristus. Saya harus siap menderita bagi kebenaran. Tapi sekarang coba lihat, banyak orang saudara tidak siap lagi menderita bagi Kristus. Hanya gara-gara jabatan dia jual Kristus, hanya gara-gara jodoh dia jual Kristus, hanya gara-gara uang saudara dia jual imannya saudara. Dia tidak mempertahankan Kristus. Tapi kita melihat semua orang-orang yang sudah berani menerima perjamuan kudus, murid-murid Kristus, rela mati untuk Kristus. Paulus dan Yohanes pernah berkata, coba putuskan sendiri mana lebih taat kepada Allah atau taat kepada pemerintah, saudara. Karena pada waktu itu mereka diperhadapkan, saudaraku, mereka dilarang untuk memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hari ini kita melihat kita sedang masuk satu era dunia postmodernisme. Saudara, pola berpikir manusia masuk dalam pola berpikir hedonisme. Manusia hanya mencari kesenangan, kepuasan diri sendiri. Bukankah Yesus berkata, saudaraku, bahwa nanti pada akhir zaman manusia akan sama, saudara, seperti manusia di zaman Lot, di zaman Nuh. Bagaimana manusia di zaman Lot, di zaman Nuh? Yesus mengatakan itu, bahwa sifat manusia, pola berpikir manusia adalah hedonisme. Apa itu, saudara? Manusia punya sifat, punya pola hidup pesta pora, makan minum, saudara, kawin mengawinkan, bangun membangun, saudara. Hidup manusia hanya memikirkan, saudara, tentang kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Tidak perlu benar atau salah, yang penting puas, yang penting senang. Lihatlah saudara, dalam pernikahan saudara sudah mengacaukan tentang janji pernikahan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat diberkati dulu baru beranak cucu. Tapi sekarang mereka membalikkan firman Tuhan, beranak cucu dulu baru minta diberkati. Saudara-saudara, kita perlu mawas diri, perlu menjaga diri di akhir zaman ini, di era postmodernisme yang berlomba-lomba, yang penting senang, yang penting puas. Meskipun saudara itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika saudara meminum, saudara, darah Kristus, memakan tubuh Kristus, saudara harus ambil komitmen, saya harus menjaga kekudusan hidup saya, karena saya adalah murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, itu yang pertama, saya rela menjadi murid Kristus. Kata murid Matetes, martir. Yang kedua, saudaraku, adalah discipleship dari bahasa Inggris, berarti disiplin. Orang-orang yang sudah menerima tubuh Kristus, menerima darah Kristus, berarti orang-orang yang punya disiplin.
hidupnya teratur, hidupnya tertib, saudara. Dia menyadari bahwa dia adalah anak raja, dia bukan anak budak, saudara. Dia sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, dia sudah dibebaskan dari mental budak, tetapi dia adalah mental raja, saudara. Ada satu penelitian yang dibuat, saudara, bagaimana melihat anak raja dengan anak budak. Saudara, ketika ada di satu panti asuhan, dimasukkanlah di situ anak raja, dan di situ banyak anak-anak budak, saudara. Penelitian ini menunjukkan bagaimana melihat bahwa anak itu anak-anak raja. Maka pertama dilihat, saudaraku, dari pola hidupnya. Pertama dari cara makannya, saudara. Cara makan anak raja, dia tahu apa yang penting dimakan. Dia tidak asal memakan makanan, saudara. Dia tahu, saudaraku, sikap makan di meja makan. Dia tidak sembarang, Bapak. Tapi anak-anak muda semua, waduh gitu, datang makanan berlomba-lomba untuk makan. Semua diambil, saudara. Wah, ada udang, ada daging, semua diambil. Yang penting dia dapat semua. Tapi anak raja tidak demikian. Mereka mulai perhatikan, jangan-jangan ini anak raja. Yang kedua, mereka lihat dari pola tidurnya. Pola tidur anak raja itu begitu tertib dan teratur, saudara. Dia tahu bahwa malam dia tidur, siang dia harus bekerja. Tapi banyak orang, saudaraku, malam menghabiskan waktunya untuk berpoya-poya. Saudara, malam itu habis waktunya untuk begadang, habis semua waktu, saudara. Dia tidak bisa mengatur dengan baik. Alkitab mencatat malam kita tidur untuk diberkati oleh Tuhan, siang untuk bekerja. Bapak Ibu, dia punya disiplin. Ketika saudara menerima perjamuan kudus, berarti saudara adalah orang yang disiplin, orang yang teratur, orang yang tertib. Saudara tahu, saudara bangun, saudara waktu siang. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, jangan lagi mabuk di waktu malam, tapi bangunlah di waktu siang. Bekerjalah untuk Tuhan, layani Tuhan. Paulus berkata, janganlah kamu, saudaraku, mempergunakan waktu dengan sia-sia, tapi gunakanlah waktu itu dengan baik. Saya akan baca itu di Efesus pasal 5, saudara. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada kita untuk kita mempergunakan waktu ini dengan baik-baik. Efesus pasal 5 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah lagi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, murid Kristus, discipleship, disiplin, minimal dia mengatur waktunya dengan baik. Dia tahu memprioritaskan hidupnya, saudara. Bapak Ibu, ada cara memprioritaskan hidup. Pertama, saudara, kerjakanlah yang penting dan mendesak. Karena ada yang penting dan mendesak, ada yang penting tapi tidak mendesak. Ada, saudaraku, tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Maka prioritaskanlah hidupmu yang penting dan mendesak untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus adalah dia tahu mempergunakan waktu yang baik. Dia mengerjakan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri, bukan kehendaknya keakuannya sendiri, tetapi kehendak Kristus. Kata Paulus tadi, hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena hidup ini singkat, bagaikan uap, saudara. Hidup ini bagaikan rumput di ladang. Hidup ini sangat singkat sekali. Prioritaskanlah hidupmu, saudara. Layanilah Tuhan, beribadah pada Tuhan. Itu, saudaraku, orang-orang yang menerima perjamuan kudus. Pertama, dia menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu artinya, saudaraku, tadi matetes dari bahasa Yunani, berarti martir, saksi Kristus, mati untuk Kristus. Yang kedua, saudaraku, discipleship dalam bahasa Inggris, disiplin, orang yang bisa mendisiplinkan dirinya, orang yang bisa mengatur hidupnya dengan baik, saudara-saudara. Yang kedua, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, apa kata Rasul Paulus, saudara? Dalam 1 Korintus 11 dikatakan begini. Saya akan baca kepada kita 1 Korintus pasal 11. Biasanya ketika kita menerima perjamuan kudus, ini akan dibacakan. Perhatikan Bapak Ibu. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia mencamacahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makanlah berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu
meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, 2 kali sudah dikatakan, buatlah ini menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan akan aku. Ketika saudaraku diberikan roti itu, saudara dikatakan buatlah menjadi peringatan akan aku. Ketika diberikan anggur ini, buatlah menjadi peringatan akan aku. Apa artinya saudara? Bapak Ibu, ketika saya dan saudara menerima tubuh dan darah Kristus, itu menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu. Artinya apa saudara? Saya mengingatkan diri saya mengingatkan diri saya bahwa Yesus sudah mati untuk saya. Yesus begitu besar karyanya dalam hidup saya. Darahnya sudah dicurahkan bagi saya. Tubuhnya sudah diserahkan bagi saya. Bahkan dikatakan saudara, tubuh itu telah dipecah-pecah. Ketika Yesus dicambuk di kayu, di saudaraku sebelum naik ke kayu salib itu, cambuk itu 40 kali dan 3 ada mata kail. Setiap dicambuk ada 3 saudara yang tercabut kulit Tuhan Yesus saudara. Itu bilur-bilur semua. Darah itu bertumpah saudara ya. Darah itu tercurah semuanya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jadi ketika saudara menerima tubuh dan darah Kristus itu, saudara percaya bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara. Itu karya yang begitu luar biasa saudara. Banyak orang saudaraku sekarang berlomba-lomba untuk menjaga kesehatannya dengan segala makan, minum yang teratur, makan nutrisi yang teratur. Tetapi dia lupa saudaraku bahwa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan saudara. Oleh karena itu, kalau saudara sakit, datanglah pada Tuhan Yesus. Katakan, bilur-bilur menyembuhkan aku. Saudara-saudara, ingatkan dirimu bahwa Yesus sudah mati untukmu. Darahnya sudah dicurahkan untukmu. Tubuhnya sudah diberikan untukmu. Dan bilur-bilur itu menyembuhkan engkau. Mari kita melihat itu di 1 Petrus pasal 2. Bagaimana saudaraku kitab Petrus menjelaskan itu. Karena Petrus sendiri menjadi saksi saudara akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia memperhatikan bagaimana Yesus disalibkan dan saudara darahnya tercurah. Saya akan baca kepada kita 1 Petrus pasal 2. Dikatakan begini firman Tuhan. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara ingatkan dirimu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kata Yesus saudara. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ulang lagi saudaraku, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ucapkan ini, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh saudara. Karya yang begitu luar biasa di dalam hidup kita sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari terima dengan iman perjamuan kudus itu. Ketika saudara makan dan minum tubuh Kristus, maka berkat yang luar biasa akan saudara alami. Yang kedua, ingatkan dirimu tentang darah Kristus. Ketika saudara meminum darah Kristus itu yang dilambangkan dengan anggur, ingatkan dirimu saudara bahwa darah Kristus telah tercurah atas aku. Bapak kalau saudara pelajari di kitab Keluaran 12, ketika bangsa Israel saudaraku hendak dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir, 400 tahun mereka dibudak, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Firaun tidak semudah itu untuk melepaskan saudaraku bangsa Israel. Maka Tuhan memberikan tulah ke-1 sampai tulah ke-9. Bangsa Israel belum dibebaskan oleh Firaun. Firaun tetap mengeraskan hati. Tetapi saudaraku, Tuhan akan beri tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung saudara. Baik saudaraku manusia dan binatang harus mati. Tuhan katakan ini saudaraku kemusnahan. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Musa supaya seluruh bangsa Israel mengambil domba saudara. Dan tahu domba itu umurnya 1 tahun. Domba itu jantan, tidak bercacat celah saudara. Itu gambaran siapa? Itu tipologi nanti kepada anak domba Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tahu Bapak yang dikatakan, darahnya harus diambil dan ditaruh saudaraku di atas, di ambang pintu.
dan dagingnya bisa dimakan, dipanggang Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi ketika malaikat maut lewat saudara dan melihat ada darah anak domba di depan pintu, maka rumah itu akan dilewati. Malaikat maut akan melewati, dan darah itu hanya ada di rumah orang Israel, saudara. Apa yang disampaikan firman Tuhan, di rumah itu tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, karena tidak ada kematian anak sulung. Tetapi di rumah orang Mesir, saudara, ada teriakan, ada tangisan, karena ada kematian anak sulung, termasuk anak Firaun sendiri, saudara. Baru bangsa Israel dibebaskan, saudaraku, dari tanah perbudakan menuju tanah Mesir. Tahukah Bapak Ibu, kita dibebaskan dari perbudakan dosa karena darah Kristus. Kalau Yesus tidak mati, saudaraku, maka kita akan tetap dalam perbudakan dosa. Tapi puji Tuhan, darah Kristus telah dicurahkan di kayu salib itu. Saudara, dan Yesus berkata, sudah selesai. Maka perbudakan dosa sudah diselesaikan oleh Kristus. Dan kita sekarang, saudaraku, menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Kita menjadi anak raja, saudara, bukan lagi anak budak. Sekarang kita memiliki mental raja, bukan lagi mental budak. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ini yang saya sampaikan pada kita, betapa luar biasanya, saudaraku, makna perjamuan kudus itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, terima dengan iman tubuh dan darah Kristus. Nah, ketiga, saudara, ada yang mau sampaikan pada kita dari Matius pasal 26 ini. Dikatakan begini, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, ada 3 bagian yang ketiga sampaikan di sini. Pertama, saudara, yaitu perjamuan kudus akan, saudaraku, memberikan makna pada kita, yaitu perjamuan makan. Itu artinya apa, saudara? Ketika saya menerima perjamuan kudus, saya menyadari, saya mengingat, saya merenungkan bahwa nanti saya akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga, melakukan perjamuan kudus bersama mempelai pria itu, saudara. Perjamuan makan, pengantin pria, ada pesta, saudaraku, pengantin pria dengan pengantin wanita. Oleh karena itu jangan terlambat, kata Yesus. Jangan seperti gadis yang bodoh itu. Gadis yang bodoh itu tertinggal, mereka tidak masuk dalam perjamuan, saudara, pengantin anak domba itu. Tetapi mari kita selalu berjaga-jaga, bersedia. Itu maka Tuhan katakan, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Ingatlah bahwa engkau akan bersama dengan Kristus. Kita semua akan bersama Kristus dalam perjamuan kawin anak domba itu di kerajaan Bapa di sorga. Yang kedua, saudara, bagian yang kedua, ketika kita, saudara, kemudian perjamuan kudus, maka Bapak Ibu, kita sedang mengucap syukur pada Tuhan. Ekaristi, kita bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, atas kematian Kristus dalam hidup kita, sehingga kita hidup untuk kebenaran. Yang ketiga, saudaraku, adalah persekutuan. Kematian Kristus, perjamuan kudus mengingatkan kita, saudara, bahwa saya telah bersekutu dengan Kristus. Saya telah membangun hubungan dengan Kristus. Kristus telah membuka hubungan itu kepada Bapa di surga. Itu mengait tirai bait Allah terbelah 2. Ada hubungan, saudaraku, dengan Kristus. Ada hubungan dengan Bapa di surga. Sehingga kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tapi roh yang menjadikan kita anak, yang bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang, saudaraku, persekutuan yang kedua, selain persekutuan dengan Kristus, persekutuan dengan sesama. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita telah membangun, saudaraku, persekutuan dengan sesama. Oleh karena itu, orang-orang yang menerima perjamuan kudus tidak akan mungkin lagi menyimpan sakit hati, kebencian dan dendam. Tetapi dalam hidupnya ada roh pengampunan, mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni sesamanya, saudara. Dan saya yakin ketika saudara terima perjamuan kudus itu, yang saya katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Saya akan baca ayat terakhir kepada kita tentang perjamuan kudus ini dalam kitab Yohanes, saudara. Bagaimana Yesus menjelaskan orang-orang yang menerima perjamuan kudus, Tuhan akan bangkitkan pada akhir zaman, saudara. Di Yohanes pasal 6 dikatakan begini.
ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti saudara, orang yang menerima perjamuan kudus, dia memiliki hidup yang kekal, dia akan dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman. Dan Tuhan kata, aku akan bersama-sama dengan dia, tinggal bersama-sama dengan dia. Kita akan disertai Tuhan sampai kesudahan zaman. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu kata Yesus, perintahnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita, dan Tuhan katakan, aku akan bangkitkan dia nanti pada akhir zaman. Aku akan tinggal bersama dia, dan dia bersama saya. Bapak Ibu yang dikatakan Tuhan Kristus, terimalah perjamuan kudus dengan iman. Terimalah perjamuan kudus dengan sukacita. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan memberkati kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.